Seleksi P3K 2022 sudah dibuka sejak akhir Oktober lalu. Lantas bagaimana nasib honorer yang dialihkan ke outsourcing? Karena tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2022, bagaimana sistem rekrutmen dan gaji tenaga honorer yang dialihkan ke tenaga outsourcing atau alih daya? Simak informasinya di bawah ini. Pada tahun ini, seleksi P3K 2022 hanya dibuka untuk guru honorer, tenaga kesehatan non-ASN dan tenaga teknis yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Formasi yang dibutuhkan untuk tenaga honorer pemerintah, tenaga kesehatan non-ASN serta guru honorer dengan rincian sebagai berikut. P3K Guru, 319.716. P3K Tenaga Kesehatan, 92.014. P3K Tenaga Teknis, 27.608. Sedangkan berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B, 185 MSM, pukul 2/3, 2022, tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi dengan kriteria sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2, yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit ketiga. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi akan dialihkan ke tenaga alih daya atau outsourcing. Adapun honorer yang akan dialihkan yaitu pengemudi, tenaga kebersihan serta satpam. Lantas apakah tenaga honorer yang dialihkan ke outsourcing menggunakan sistem kuota seperti seleksi P3K 2022? Berbeda dengan P3K yang memiliki kuota pasti dalam sistem seleksinya, outsourcing nantinya akan direkrut berdasarkan kebutuhan dari kementerian, lembaga, daerah. Selain itu, proses pengangkatan tenaga alih daya ini nantinya disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan dari instansi tersebut. Menkes Sri Mulyani juga menjelaskan terkait sistem gaji non-PNS yang berada di instansi pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, gaji atau honorarium outsourcing dalam hal ini satpam, pengemudi dan pramubakti ditetapkan berdasarkan provinsi, kementerian atau lembaga. Oleh karena itu besaran gaji yang diterima bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Demikian penjelasan terkait nasib tenaga honorer yang akan dialihkan menjadi outsourcing karena tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2022.